Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Newayan Hare Fafrianti dengan NIM 2511011082 dari kelas IKI Bimbingan dan Konseling semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban UAS saya mata kuliah statistika dasar. Soal yang pertama adalah soal uji C kuadrat 2x3. Seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Susun tabel kontingensi 2x3 berdasarkan data dummy, lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf 0,05. Nah, pembahasannya yang pertama itu kita perlu membuat yang namanya data dummy atau data mentah. Di sini saya sudah ada 60 data yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tingkat kedisiplinan rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis. Jadi, H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Yang kedua, kita perlu membuat yang namanya tabel F0. Jadi, di tabel F0 ini terdapat jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tingkat kedisiplinan rendah, sedang, tinggi, dan total dari semuanya. Yang pertama ada laki-laki dengan tingkat kedisiplinan rendah ada 15 orang, sedang 10 orang, dan tinggi 5. Jadi totalnya itu ada 30. Sedangkan yang perempuan yang rendahnya ada 5, totalnya 20, sedang perempuan 10, totalnya 20, tinggi 15, totalnya 20, dan total semuanya jadinya 30. Jadi total antara data laki-laki dan perempuannya adalah 60. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi harapan atau FH. Jadi, yang rumus FH-nya itu adalah di baris dikali kolom dibagi jumlah dari total semuanya. Contoh yang pertama adalah laki-laki rendah. FH-nya itu adalah 30 dikali 20 dibagi 60. Jadi, totalnya itu adalah 10. Karena kebetulan datanya sama, jadi dari laki-laki rendah sampai perempuan tinggi itu jawabannya dan datanya itu sama semua. Selanjutnya ada membuat tabel perhitungan C kuadrat. C kuadrat ini terdapat dari kelompok laki-laki rendah, FO, FH, FO dikurang FH kuadrat, dan FO kurang FH kuadrat dibagi FH. Jadi, FO laki rendah itu ada 15, dan FH-nya itu kebetulan ada 10. Dimana dapat 25, jadi FO kurang FH dibagi 2, jadi 15 dikurang 10 kan 5, terus dikuadratin jadi 25. Sedangkan FO min FH kuadrat dibagi FH, total 2,5 itu didapat dari 25 dibagi 10, jadinya totalnya 2,5. Selanjutnya kita menentukan X kuadrat hitung. Jadi X kuadrat itu adalah jumlah dari semua total FO kurang FH kuadrat dibagi FH. Jadi totalnya itu ada 2,5, 0, 2,5, 2,5, 0, 2,5. Jadi hasilnya itu adalah 10. Selanjutnya kita menentukan derajat bebas atau DB. DB-nya itu rumusnya baris dikurang 1, kolom dikurang 1. Jadinya barisnya itu ada 2, jadi 2 dikurang 1, dan kolomnya ada 3, jadi 3 dikurang 1. Hasilnya di 1 dikali 2 jadi 2.
Selanjutnya kita akan menentukan X kuadrat tabel. Jadi pada taraf 0,05 dengan dB-nya itu 2 dari tabel distribusi C kuadrat, jadi X kuadrat tabelnya itu adalah 5,991. Selanjutnya kita ke kriteria pengujian. Jadi jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, HO-nya itu ditolak. Sedangkan jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, H1-nya itu diterima. Karena pada data ada 10 lebih besar dari 5,991, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Terakhir ada kesimpulan dan interpretasi. Berdasarkan hasil uji C kuadrat diperoleh X kuadrat hitungnya adalah 10 dan X kuadrat tabelnya adalah 5,991. Karena X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi interpretasinya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Pada data yang digunakan, siswa laki-laki itu cenderung lebih banyak berada pada kategori kedisiplinan rendah, sedangkan siswa perempuan cenderung lebih banyak berada pada kategori kedisiplinan tinggi. Soal nomor 2 adalah uji T1 sampel. Jadi konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data dummy, lalu uji pada taraf 0,05 dengan uji dua pihak. Seperti yang tadi, ini udah ada data dummy-nya, yaitu data dummy itu dari 82, 78, 80, 74, 85 sampai 80. Terus selanjutnya kita membuat hipotesis. Jadi H0 adalah 75, rata-rata skor kepercayaan diri sama dengan standar sekolah. Sedangkan H1 itu rata-rata skor kepercayaan diri berbeda dari standar sekolah. Selanjutnya kita menyusun tabel bantu. Jadi rumusnya itu adalah X bar sama dengan jumlah dari X yang 82, 78 itu ditambahin semua sampai hasilnya 959 dibagi jumlah semua datanya itu ada 12. Jadi hasilnya itu kita dapat 959 bagi 12 adalah 79,92. Terus gimana dapat X min X bar? Jadi X-nya itu 82 dikurang 79,92. Jadi hasilnya itu adalah 2,08. Terus dimana dapat 4,33 dari itu 4,33 dari hasil pangkat 2,08 kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah 4,33. Terus yang ketiga ada kita menghitung rata-rata sampel, karena tadi udah disebutin jadi aku gak akan jelasin yang ini. Terus next ke membuat simpangan baku atau standar deviasi. Jadi rumusnya itu adalah X min S sama dengan jumlah dari X min X kuadrat dibagi X kuadrat ini dijumlahin semua, jadinya 4,33, semuanya dijumlahin, hasilnya segitu. Terus di per N min 1, N nya 12, 12 dikurang 1 jadinya 11. Jadi hasil akhirnya itu adalah akar 10,996, jadinya 3,32. Terus yang kelima menghitung nilai terhitung. Jadi rumusnya seperti yang ada di slide. Terus kita substitusikan ke yang di bawahnya, jadi 79,92 dikurang 75 per 3,32 dibagi akar 12, jadi hasilnya 4,92 dibagi 3,32 dibagi 3,464, hasil akhirnya ada di 5,13. Terus menentukan T tabel.
Pada taraf 0,05 uji dua pihak DB-nya itu 11, dari tabel distribusi T diperoleh, jadi T tabelnya itu ada 2,201. Jadi tabel distribusinya itu kalau kalian bisa lihat di Google atau di aplikasi lain. Terus keputusannya T hitungnya itu 5,13, T tabelnya 2,201. Karena 5,13 lebih besar dari 2,201, maka H0 nya itu ditolak. Next, ke kesimpulan dan interpretasi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh, T hitungnya itu 5,13 dan T tabelnya 2,201. Karena nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 nya itu ditolak dan H1 nya itu diterima. Interpretasinya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok berbeda secara signifikan dari standar yang ditetapkan sekolah sebesar 75. Rata-rata skor yang diperoleh siswa adalah 79,92, yang lebih tinggi daripada standar sekolah. Dengan demikian, layanan konseling kelompok dapat dikatakan telah membantu siswa mencapai bahkan melampaui standar kepercayaan diri yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.